Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa lagi dalam renungan kita hari ini, 30 Oktober 2021. Tentu kita pernah akrab, sering mendengar sabda Tuhan Yesus yang mengatakan, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, sabda Tuhan Yesus hari ini menegaskan tentang rendah hati. Pentingnya memiliki keutamaan ini, pentingnya kita untuk terus-menerus mencermati. Tuhan Yesus sendiri memberi keteladanan dalam hal ini. Kita diminta juga untuk belajar daripadanya tentang kerendahan hati. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan tentang rendah hati ini sebagai sumber dari kebahagiaan kita. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang kita baca dalam Injil hari ini, Lukas 14 ayat 1, 7 sampai dengan 11, Tuhan Yesus menegaskan tentang bagaimana orang harus rendah hati. Terutama rendah hati bukan hanya di dalam hati sendiri menjadi kasanah pribadi, tapi juga nampak di dalam sikap, nampak di dalam perbuatan, yang orang lain juga bisa mengenalinya, bahwa itu merupakan ungkapan atau penghayatan dari rendah hati. Memang Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, sebagai suatu rumusan pendek yang mudah diingat untuk menegaskan tentang kerendahan hati. Tapi juga dalam hidup sehari-hari, dalam praktek kita, memang kerendahan hati itu nampak indah. Kerendahan hati itu begitu menarik. Apalagi orang-orang yang rendah hati. Keutamaan rendah hati membawa kepada cara kita bersikap, cara kita bertindak, cara kita juga untuk berpikir, itu menjadi nyaman bagi diri sendiri, juga nyaman bagi orang lain. Nah, bagaimana sungguhnya kerendahan hati itu bisa menjadi jalan kita untuk bukan hanya menata hidup sekarang, menata hidup di dunia, tapi juga menata hidup kita yang mempunyai nilai kekekalan, keabadian. Tentu yang paling kita bisa teladani, kita contoh kerendahan hati Tuhan Yesus, yang oleh Rasul Paulus dirumuskan sebagai yang berwujud Allah, tetapi tidak mempertahankan dirinya. Kealahan itu tidak dipertahankan, ia mengambil wujud manusia. Itu bentuk kerendahan hati, mengosongkan diri. Alangkah baiknya kalau kita sejak kita masih muda, kita masih kecil, mendapatkan penegasan tentang keutamaan-keutamaan, termasuk keutamaan rendah hati. Bagaimana kita diajarkan tentang kerendahan hati mulai dari kecil, dari rumah. Kita mulai diajarkan tentang konsep kerendahan hati, sikap rendah hati, cara menghayatinya, cara mengekspresikannya, memperlakukan kerendahan hati di tengah-tengah pergaulan dan lain sebagainya.
Dan Tuhan melihatnya itu sebagai jalan keselamatan. Keutamaan ini akan menuntun kita kepada keselamatan, kepada nilai-nilai yang terkait dengan hidup yang oleh Tuhan kehendaki. Alangkah bahagianya kalau kita mempunyai di dalam diri kita keutamaan ini. Kita akan nampak begitu menarik, kita bisa nampak juga begitu menawan, baik ketika didekati orang maupun kita juga mendekati orang dengan keutamaan rendah hati. Kita seperti punya benteng yang begitu kuat. Kita juga tidak merasa sebagai orang yang hebat, yang penting, yang harus dihormati. Tetapi sebaliknya kita juga tidak merasa gampang cepat tersinggung, kita tidak gampang juga merasa direndahkan orang, merasa tidak dipedulikan. Karena kita sebetulnya datang dengan sikap yang sangat rileks. Kita datang ke suatu tempat menemui seseorang dengan sesuatu yang ada dalam hati kita, lebih pada tanpa beban. Kerendahan hati akan membawa kita, membawa dalam hati pikiran kita suatu yang sangat nyaman. Orang-orang di sekitar kita juga nyaman. Orang yang rendah hati sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, dengan sendirinya tidak usah mencari-cari, tidak usah juga repot-repot, akan mendapatkan apa yang layak, apa yang pantas dalam dirinya. Tentu ini kelayakan kepantasan bukan hanya ukuran kita, tapi juga ukuran Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita belajar terus. Mari kita terus melihat keutamaan kerendahan hati ini sebagai salah satu keutamaan yang patut kita kembangkan, yang patut kita terus hayati, kita patut praktekkan terus. Semoga kerendahan hati Anda, kerendahan hati orang-orang di sekitar kita, kerendahan hati saya menjadi semacam bentuk kesaksian iman, menjadi bentuk pewartaan bagi siapapun yang ketemu dengan Anda, ketemu dengan saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekuatan dari kerendahan hati luar biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian terkasih, semoga Anda juga bisa menikmatinya, bisa merasakannya, menghayatinya, dan Anda bisa mewartakannya kepada semua orang. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu